Nah, konten saya yang kemarin itu banyak sekali netizen atau saya katakan hater lah, boleh dikatakan orang yang berseberangan dengan kita, mencaci maki saya seperti itu. Tapi nggak ada masalah, itu adalah perbincangan di ruang media sosial. Hanya saja saya berharap pada teman-teman itu kalau berdiskusi ya berdiskusilah dengan baik, jangan menyerang pribadi. Dari postingan saya yang kemarin, saya mengatakan bahwa ada apa dengan Elkan Bagot, lalu kemudian saya juga mengatakan bahwa PSSI sepertinya mencampuri urusan pelatih atau hak pelatih untuk memilih pemain, karena tidak mungkin Elkan Bagot datang ke Indonesia tanpa ada lampu hijau dari Patrick Kluivert. Tapi ketika sampai di sini tidak ada pemanggilan TC, ini sangat disayangkan sekali. Sehingga kemudian banyak sekali teman-teman berinteraksi di channel saya seperti itu, ada yang mencaci maki saya. Nggak ada salahnya kalau kita memberikan pendapat dan usulan atau bahkan kritikan, asalkan kritikan kita itu tidak menjerumus kepada fitnah dan lain sebagainya. Karena itu sah-sah saja, silakan teman-teman. Mads Hilgers ini sedang mengalami cedera dan hampir bisa dipastikan. Nah, jadi hampir bisa dipastikan dia tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Informasi dari media-media yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jepang begitu, bahwasanya Sandy Walsh teman-teman, back kanan kita ini juga mengalami masalah. Jangan lupa subscribe Biodika Channel. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Oke. Semangat. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini teman-teman. Halo, apa kabar? Semoga hari ini kita semua sehat, keluarga sehat, orang-orang terbaik kita juga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang halal tentunya, hal dan banyak. Oke, kali ini kita kembali ingin sedikit ya mengulas tidak lain dan tidak bukan tentang timnas Indonesia, tapi tentu bukan hanya sekedar ingin omong-omong saja, tapi dengan kita bercerita, dengan kita menyampaikan informasi ini secara tidak langsung juga menambah literasi kita terhadap pengetahuan kita terhadap sepak bola, baik itu sepak bola yang ada di Indonesia maupun tentu juga yang ada di luar negeri. Baik teman-teman, yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan Elkan Bagot ya. Elkan Bagot, kita sudah tahu bahwa saat ini betul-betul sudah tidak terpanggil oleh timnas Indonesia untuk melakukan TC di Bali karena Patrick Kluivert sudah menunjuk 32 pemain. Tetapi yang harus dicatat teman-teman, nanti di TC itu tentu 32 pemain ini tuh nanti akan mengerucut kembali menjadi mungkin 27, mungkin 20 berapa gitu, tergantung dari pelatih. Artinya ada yang tereliminasi begitu. Oleh karena itu tentu tidak menutup kemungkinan ya, karena kita tahu informasi terakhir bahwasanya Mads Hilgers ini sedang mengalami cedera dan hampir bisa dipastikan. Nah, jadi hampir bisa dipastikan dia tidak bisa memperkuat timnas Indonesia kala nanti bermain melawan Cina. Itu yang pertama yang ingin saya informasikan. Jadi yang kedua, teman-teman, saya juga ingin menyampaikan bahwasanya sampai hari ini informasi yang saya dapatkan melalui beberapa teman-teman dan juga saya membaca beberapa informasi dari media-media yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jepang begitu, bahwasanya Sandy Walsh teman-teman, back kanan kita ini juga mengalami masalah, dan tentu jika demikian kita bisa jadi kehilangan dua pemain yang sangat kita butuhkan ketika nanti melawan Cina dan Jepang, terutama sekali ketika nanti kita menghadapi Jepang. Mads Hilgers dan Sandy Walsh. Meskipun Mads itu kemarin
masih sempat melihat pertandingan FC20 teman-teman ya, ketika kemarin bermain di kandangnya, lalu kemudian ditemani oleh Joy Pelupesu, maksud saya Joy Pelupesi begitu. Mereka masih berbincang-bincang dan tampak tidak terlihat ada cedera atau apapun itu. Tetapi faktanya teman-teman, kita tidak bisa pungkiri bahwa Max Herger dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Ini kerugian berat untuk timnas Indonesia. Di tengah tidak dipanggilnya Elkan Bagot untuk melakoni training camp begitu. Nah, saya sih berharap setelah nanti TC Patrick Kluivert kemudian kembali memanggil pemain berusia 24 tahun ini yang sudah memiliki caps 24 cap bersama timnas Indonesia dan menyumbangkan 2 gol, dan pernah juga menjadi striker kala STY memplot dia sebagai penyerang kala itu gitu. Dan karena waktu itu kita sempat ketinggalan dari lawan kita dan STY ingin memanfaatkan ketinggian Elkan Bagot. Hanya saja sayang hingga peluit terakhir Elkan Bagot tidak bisa mencetak gol. Tetapi ingat bahwa Elkan Bagot itu memiliki sejarah yang panjang bersama timnas Indonesia, teman-teman. Nah, dari postingan saya yang kemarin, saya mengatakan bahwa ada apa dengan Elkan Bagot. Lalu kemudian saya juga mengatakan bahwa PSSI sepertinya mencampuri urusan pelatih atau hak pelatih untuk memilih pemain, karena tidak mungkin Elkan Bagot datang ke Indonesia tanpa ada lampu hijau dari Patrick Kluivert. Tapi ketika sampai di sini tidak ada pemanggilan TC. Ini sangat disayangkan sekali, sehingga kemudian banyak sekali teman-teman berinteraksi di channel saya seperti itu. Ada yang mencaci maki saya gitu, ada juga yang menganggap bahwa federasi sudah mulai arogan dan lain sebagainya, dan itu tentu sah-sah saja ya kita mengatakan seperti itu. Yang penting kita tidak menyerang pribadi Erick Thohir. Secara pribadi Erick Thohir adalah sosok yang baik, tetapi memang ketika masuk di lembaga begitu, maka nggak ada salahnya kalau kita memberikan pendapat dan usulan atau bahkan kritikan, asalkan kritikan kita itu tidak menjerumus kepada fitnah dan lain sebagainya. Karena itu sah-sah saja, silakan teman-teman. Nah, konten saya yang kemarin itu banyak sekali netizen atau saya katakan hater lah, boleh dikatakan orang yang berseberangan dengan kita, mencaci maki saya seperti itu. Tapi nggak ada masalah, itu adalah perbincangan di ruang media sosial. Hanya saja saya berharap pada teman-teman itu kalau berdiskusi ya berdiskusilah dengan baik, jangan menyerang pribadi, jangan ya minimal kita berdiskusi itu apa pendapat Anda, kemudian kepada siapa kita mengungkapkan pendapat itu, lalu kita menyanggah pendapat siapa di kolom komentar itu supaya kita komunikasinya jalan, diskusinya jalan. Kalau misalnya hanya sekedar membabi buta, tidak jelas siapa yang siapa dan kemana arah dari komentarnya, tentu itu sulit ya untuk kita komentari satu persatu. Jadi saya berharap kalau misalnya teman-teman mau komentari saya misalnya seperti itu yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap isi konten saya, ya katakan bahwa itu adalah Anda adalah mencoba untuk mengcounter apa yang pendapat saya begitu. Jadi enak kita berdiskusi dan berkomunikasi. Saya pikir juga seperti itu. Nah, teman-teman yang berseberangan dengan ketidak dipanggilannya Elkan Bagot dan yang pro terhadap Elkan Bagot, ya mari kita berdiskusi jadi supaya enak gitu kan. Minimal juga ada yang bisa kita tarik kesimpulan dari perbincangan kita seperti itu. Nah, balik lagi. Nah, saya berharap setelah itu nanti Patrick Kluivert itu bisa memanggil Elkan Bagot ketika ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain, seperti yang saya katakan tadi itu. Kalau memang betul-betul di Wolves itu tidak bisa bermain karena cedera, Max Herger tidak bisa bermain karena cedera, dan mudah-mudahan tidak ada lagi pemain yang cedera sehingga kemudian mengurangi daya gedor kita nanti ketika bermain melawan Cina dan Jepang. Dan saya berharap bahwasanya
Elkan Bagot betul-betul masih ada kesempatan untuk dipanggil ke timnas Indonesia berkat lobby Patrick Kluivert dan Alex Pastoor terhadap PSSI. Karena saya meyakini banget teman-teman ya, bahwasanya saya baru tahu selama ini dan saya baru bisa menerka selama ini atau menduga gitu katakanlah, bahwa sebetulnya persoalan Elkan dan STY itu tidaklah terlalu menjadi persoalan ya. Justru yang kalau kita tarik kesimpulan dari cerita-cerita yang lalu itu, STY hanya mengatakan bahwa tanyakan kepada Elkan Bagot. Nah, Erick Thohir pun juga mengatakan kepada beberapa media begitu, tanyakan kepada STY dan Elkan Bagot, mereka yang menentukan begitu. Saya tidak tahu apakah dalam hal ini federasi mencoba untuk cuci tangan. Sebetulnya dia yang berperan, dia yang sangat menentukan gitu untuk tidak memanggil pemain ini, tetapi dia sendiri yang mencoba untuk seolah-olah bahwa ini konflik STY begitu. Tapi di terakhir di pemanggilan ketiga begitu tampaknya sangat mencolok sekali itu kalau ada campur tangan dari federasi terkait dengan pemanggilan Elkan Bagot, karena Elkan Bagot nggak mungkin juga datang ke Bali kalau tidak ada lampu hijau seperti yang saya katakan tadi, seperti itu. Baik teman-teman, nah saya kembali ingin memberikan informasi terkait Jepang bahwa 10 pemain kemungkinan itu akan dicoret oleh pelatih Jepang begitu untuk memberi pengalaman tentu kepada pemain-pemain mudanya yang kemarin bermain di Olimpiade. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa beberapa pemain muda Jepang juga bermain di liga-liga terkenal di Eropa seperti Inggris, Belanda dan sebagainya. Tentu tidak bisa dianggap remeh. Boleh dikatakan ucapan terima kasih kepada Jepang karena mencoba untuk memberikan kita kemudahan dalam tanda kutip gitu. Nah seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir saya ingin katakan bahwasanya masih ada pemain-pemain yang belum bisa bergabung dan datang ke Bali, terkecuali Asnawi yang sudah juga berlibur ke Bali, lalu Marcelino yang juga sudah menyelesaikan pertandingannya, kemudian Ole Romani juga sudah datang begitu, Ivar Jenner juga iya, dan yang terakhir kabarnya itu adalah Calvin Verdong yang akan membawa keluarganya teman-teman. Dan ini cukup luar biasa kalau memang betul-betul nanti Calvin Verdong membawa keluarganya, itu adalah motivasi tersendiri untuk dia di dalam melakoni sebuah pertandingan penting ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Sementara JICS masih berjuang untuk meloloskan klubnya untuk bertahan di Serie A Italia gitu kan ya. Artinya JICS ini mungkin akan bergabung agak terlambat. Sementara Airo Mulyadi yang tadinya kita berpikir akan datang terlambat untuk TC ternyata fix dan valid. Palermo gagal untuk bertahan atau untuk masuk ke Serie A dan tetap bertahan di Serie B Italia, tetapi kita tidak perlu khawatir karena kalaupun nantinya klub Emil Aidero Mulyadi ini memanggil kembali Emil, tentu Emil akan tetap bermain begitu di Serie A kalau kau membutuhkan kembali, karena kita tahu bahwa Emil itu hanya dipinjamkan saja. Saya rasa itu teman-teman informasi yang update yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan besok atau lusa kita akan coba untuk mengupdate informasi terkait dengan timnas Indonesia dan perkembangan terakhirnya seperti apa. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.